Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami Handayani dengan NIM 181420119 dari jurusan Perbankan Syariah C semester 6 akan memaparkan penjelasan mengenai jurnal yang telah saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Jurnal yang saya buat berjudul Penerapan AK2 Kalah Bil Ujrah dalam Letter of Credit Bank Syariah. Di era globalisasi saat ini, suatu negara haruslah mempunyai hubungan internasional demi menunjang perekonomian di negaranya. Salah satu bentuk hubungan internasional adalah perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang dimaksudkan untuk memperluas pasar dan jaringan bisnis internasional. Namun dalam praktiknya, kegiatan ekspor dan impor ini mempunyai hambatan, yaitu jarak atau lokasi antara eksportir dan importir yang berjauhan, kemudian tidak saling mengenal satu sama lain yang menyebabkan tingkat kepercayaan satu sama lain relatif rendah. Maka dari itu, solusi untuk permasalahan tersebut adalah membuat letter of credit. Letter of credit menjadi alat pembayaran primadona dalam bisnis internasional. Mengapa demikian? Karena letter of credit merupakan alat pembayaran yang paling aman, di mana resiko bagi eksportir dan importir dapat dialihkan kepada pihak bank. Transaksi letter of credit baik ekspor maupun impor tidak dapat dipisahkan dari jasa perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sumber penerimaan dari bank syariah tidak hanya berasal dari penyaluran kredit saja, melainkan dari jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan salah satu bentuk produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembuatan letter of credit. Dalam pelaksanaannya, letter of credit bank konvensional dinilai kurang transparan dan menggunakan sistem bunga demi mencari keuntungan semata, sehingga hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian haruslah menggunakan akad-akad yang telah ditetapkan. Maka dari itu, tujuan penelitian jurnal saya adalah untuk mengetahui bagaimana cara atau proses penerapan AK2 Kalah Bil Ujrah dalam ketentuan yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI nomor 34 DSN MUI Romawi 9 2002 tentang impor syariah dan nomor 35 DSN MUI Romawi 9 2002 tentang ekspor syariah. Dalam letter of credit pada bank syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat digunakan. Namun, banyak peneliti sebelumnya yang memberikan opini bahwa akad yang paling sesuai dengan jalannya letter of credit adalah akad wakalah bil ujrah yang merujuk pada prinsip fee. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan seseorang atau pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Sedangkan akad wakalah bil ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan ujrah atau imbalan. Terdapat beberapa cara proses penerapan akad wakalah bil ujrah yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai impor syariah. Yang pertama, ketentuan akad wakalah bil ujrah. Syarat dari ketentuan ini adalah importir harus mempunyai cukup dana di awal bank untuk bertransaksi membeli barang yang akan diimpor. Besaran ujrah atau fee yang dibayarkan telah disepakati di awal. Yang kedua adalah ketentuan akad wakalah bil ujrah dan qard. Yang ketiga, ketentuan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Yang keempat adalah ketentuan ketika pengiriman barang telah terjadi namun pembayaran belum dilakukan. Akad yang dapat digunakan adalah akad wakalah bil ujrah dan qard atau akad wakalah bil ujrah dan hawalah, yang berarti utang kepada eksportir dialihkan oleh importir kepada pihak bank sehingga pihak bank harus membayar sesuai dengan barang yang akan diimpor. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai cara atau proses penerapan akad wakalah bil ujrah dalam ekspor syariah dengan ketentuan yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI. Yang pertama ada ketentuan akad wakalah bil ujrah. Dalam ketentuan ini, bank akan melakukan penagihan kepada pihak bank yang menerbitkan letter of credit yang selanjutnya akan dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah atau fee yang telah disepakati di awal. Yang kedua adalah ketentuan akad wakalah bil ujrah dan qard. Dalam ketentuan ini sama dengan importir syariah, yaitu pihak bank memberikan dana talangan kepada eksportir untuk membayarkan barang yang akan diekspor. Pemberian ujrah atau fee dapat diambil dari dana talangan tersebut.
Ketentuan yang terakhir adalah ketentuan akad wakalah bil ujrah dan mudorobah. Pada ketentuan ini, pihak bank akan memberikan seluruh dana yang dibutuhkan oleh eksportir untuk memproduksi barang yang telah dipesan oleh importir. Pada ketentuan akad ini, pembayaran dari bank penerbit letter of credit dapat digunakan untuk pembayaran ujrah atau fee, pengembalian dana mudorobah, dan pembayaran bagi hasil. Mungkin cukup sekian pemaparan jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.